Ramani, lu baca masalah media. Iya. Ada berita yang menurut lu gimana tuh media tuh? Beritanya bagaimana? Pak RT, kalau media zaman sekarang ini itu suka nggak berimbang, berat sebelah Pak RT. Ini kadang-kadang membela yang ini tapi menghujat yang lain, kan saya jadi bingung. Bakatul. Hah? Itu bakatul apaan? Di atasnya betul. Betul. Memang membingungkan dan tidak seimbang, tidak Pak RT. objektif. Masa berita saya tidak dimuat? Aduh. Pak RT, berita apaan tentang Pak RT? Loh, saya ini Pak RT yang sudah mendapatkan Adipura dan Adibing selamat. Aduh, makin kacau. Nggak dimasukin masa. Ya ngapain Pak RT? Pak RT menjabat sudah berapa lama? Saya udah jabat 20 tahun. 20 tahun. Masa iya mau diliput 20 tahun Pak RT ngutang sama Bu Ita mau diliput? Ngutang jangan kenceng-kenceng, nanti orang lewat tahu saya ngutang. Ya lagi iya. Berita yang bagus-bagus dong. Jadi ya jangan yang jelek-jelek aja. Jadi kita lihat yang bagus-bagus harus ada berita. Nah itu Gitu. dia permasalahannya Pak RT. Ya kan, kalau berita yang jelek-jelek aja, jadi kita ngelihatnya, wah kok ini jelek semua berita. Apalagi di televisi kok jadi jelek semua, ya kan? Hampir kayak saya semua jelek. Nah gitu itu kan. dia Pak RT. Nah. Kita ditakutin. Makanya perlu adanya undang-undang. Nah, ini maunya saya nih sebagai tontonan itu Ya. harus ada Ayo Pak, tuntunan. mari Tuh, Pak. Pak Selamat datang RT. di warung saya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok bisa bareng? Aduh, rame Bapak-bapak banget ini ini. ganteng-ganteng. Kenalin, ada Pak Arif, Pak El Nino, ganteng-ganteng Ya, tuh. Oh, Pak Arif. Ini Kak, Gak bawa disangka masuk. bapak berdua ganteng juga kalau pakai baju sama kayak saya. Gantengan Pak RT ada lah. apa toh? Pagi-pagi udah heboh, minta dijagain warung, biar warungnya rame, malah sepi aja. Cuma Pak RT sama Rahmani ini. Ini nih, minta diliput, minta disiarin. Berasa artis aja, berasa kayak Aliando diliput-liput segala. Lah kan saya ari-ari. Ari-ari. Nah, iya kan ini kan masalah ini Pak, nih masalah berita nih. Iya. Kan berita sekarang yang saya nonton di TV itu kayaknya kok lama-lama jadi nggak mendidik ya. Nah pas banget ini kebetulan ada Pak Arif sama Pak El Nino. Di sini mereka pakarnya nih, membahas mengenai masalah penyiaran. Oh, cocok Pak RT. Kalau mau nanya sama saya, langsung aja tanya. Iya. Tadi saya nanya orang lewat nggak kenal saya. Balik lagi saya Pak. Iya. Mau apa? Saya air putih aja. Putih aja. Ya, Bapak, sama-sama. Sama. Air putih aja. Pak RT mau minum? Hah? Saya air terjun. Pak RT puasa Pak RT Oh, ya. Nanti puasa aja ya. Iya dah. Iya dah. Kakak minum apa? Teh. Teh aja. Teh. Tunggu ya. Ya. Manis ya. Kenapa Pak RT gimana? Ya Pak masalah penyiaran undang-undang nih, penyiaran masalah pertelevisian atau media itu sekarang gimana ya Pak? Menurut kayaknya udah tidak apa namanya ada penyimpangan seperti itu. Oh, maksud Bapak sekarang lembaga penyiaran, masa TV-TV yang ada kadang suka memihak Nah, pemberitaannya kadang-kadang suka seperti seperti itu. itu. Tergantung TV apa. Nah, suka kadang-kadang suka gitu Pak. Saya lihat, lah kok ini nggak netral, nggak objektif gitu loh. Saya pikir itu semua memang lebih kepada situasi saat ini di mana kondisi penyiaran kita amat sangat didominasi oleh pasar. Jadi tidak ada keseimbangan. Seharusnya di sebuah negara yang maju atau negara yang demokratis ada keseimbangan antara kekuatan TV swasta atau yang didominasi oleh pasar, ada juga kekuatan yang sangat baik dan signifikan dari lembaga penyiaran publiknya. Nah di Indonesia sekarang lembaga penyiaran publiknya sedang istirahat, ya kita bisa bilang TVRI sedang tidak mendapatkan perhatian yang besar dari publik. Dan ini yang kita harus perbaiki, bagaimana TVRI memperbaiki kualitasnya agar rakyat bisa menonton TVRI kembali dan pada akhirnya keseimbangan itu terjadi dan hal yang dikeluhkan oleh Bapak itu bisa kita tangani segera. Oh, Ya, jadi begitu. seperti itu. Jadi harus berimbang ya Harus Pak berimbang. ya. Jadi kalau ya karena memang kalau swasta mungkin ada Kalau swasta Heeh. ujung-ujungnya itu bisnis, sampai mencari profit. Tapi kalau lembaga penyiaran publik itu kan melayani publik. Iya. Jadi itu yang selama ini keseimbangannya belum terjadi di Indonesia. Iya, benar, Jadi
bagaimana kita harus mencari keseimbangan itu di rancangan undang-undang penyiaran lah yang pada akhirnya kita akan perjuangkan. Nah, yang diatur di undang-undang penyiaran sendiri itu hanya mengenai masalah penyiaran di televisi atau mencakup yang lain, Pak? Kan banyak media tuh, mungkin yang media sosial, Ada banyak sih. ada yang kayak YouTube itu loh, Pak. Itu Oke. juga diatur juga, Pak? Ada banyak sih itu yang diatur. Heeh. Misalnya kayak kepemilikan. Tadi kan misalnya keseimbangan yang diminta oleh Pak Arief itu dijelaskan tadi, keseimbangan antara publik dengan swasta. Nah, di swasta juga kita harus mestinya ada keseimbangan kepemilikan. Misalnya gini, jangan ada konglomerasi media dia akan monopoli opini masyarakat. Apalagi kalau udah dihubung-hubungkan dengan politik kan ya. Ya, nanti akan ada lagi satu beberapa media gitu, TV, radio, iklan partainya sama, itu aja misalnya. Jadi propaganda seperti itu ya, Pak ya? Iya, jadi kayak propaganda gitu. Partai lain nggak ada gitu. Nah, terus juga kepemilikan antara keseimbangan antara berita politik di media masing-masing. Mestinya kan namanya berita kan harus ada seimbang, kiri kanan gitu kan. Jangan yang kanan di TV A, yang kiri di TV B gitu. Jadi kayak perang gitu kan jadinya. Jadi kita sebagai Bingung nih, penonton, nonton beritanya yang bener yang mana yang ini? mana gitu kan. Sedangkan saya juga nggak bener. Yang mana gitu. Oke, tapi Pak, tadi Bapak bilang bahwa ada rancangan undang-undang lagi. Iya. Iya. Lah, itu bukannya undang-undang itu udah ada, Pak, undang-undang penyiaran, Pak? Iya. Undang-undang penyiaran yang terakhir kali yang kita miliki yang berlaku sampai hari ini adalah Undang-Undang 32 tahun 2002. Waktu tahun 2002 memang belum terlalu banyak aspek yang secara teknologi yang harus kita sesuaikan per hari ini. Hari ini di berbagai macam negara, khususnya di Asia Tenggara, sudah mengadopsi teknologi digital. Dan di Indonesia belum. Sehingga dalam proses digitalisasi harus kita payungi dengan regulasi yang dalam bentuk undang-undang. Untuk itulah kita merancang atau ingin memperbarui rancangan undang-undang penyiaran ini. Tetapi sekaligus kita juga harus memperbaiki berbagai macam hal-hal yang kita selama ini ketinggalan. Jadi rancangan undang-undang itu bukan hanya digitalisasi, tapi juga di dalamnya ada hal-hal yang terkait sama penguatan Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi kalau hal-hal yang nanti yang ngawasin TV itu loh, Ya. yang ngawasin radio. Ya, Oh, yang lembaga betul. sensor-sensor itu beda lagi. Bukan. Jadi kalau menurut Bu Pak RT atau Ibu Wita. Bu Wita bilang bahwa televisi A, televisi B ini siarannya ngawur gitu ya. Itu nanti KPI yang akan menindak dan kita akan memberikan kewenangan kepada KPI untuk bisa menjatuhkan sanksi lebih besar. Tapi yang terakhir adalah yang juga tidak kalah penting yang tadi untuk menciptakan penyimbangan tadi adalah pilar yang terakhir adalah pendirian RTRI. Yakni bagaimana kita sekarang bisa mewujudkan lembaga penyiaran publik yang kita merge dari TVRI dan RRI menjadi RTRI. Dan insya Allah itu akan menjadi lembaga penyiaran publik yang bisa kita banggakan. Kalau orang Jepang bangga sama NHK-nya, orang Australia bangga sama ABC-nya, orang Inggris bangga sama BBC-nya, kenapa kita tidak bangga dengan RTRI-nya? RTRI kepanjangannya apa itu, Pak? RTRI. Radio Televisi Republik Indonesia. Radio televisi itu emang harus kita bangga. RRI sama TVRI digabung. Digabung. Jadi RRI tambah TVRI sama dengan Radio televisi. RTRI. RTRI. RT ya. RTRI. Jadi kalau saya digabung sama ini RRITA. Bisa aja, Maunya ya Pak ya. Nah, itu kalau digabung itu kira-kira kapan itu, Pak? Prosesnya Nah, untuk itu- terjadinya RTRI ya? Ya, itu undang-undang yang baru khusus untuk mengatur penggabungan RRI dengan TVRI. Tapi di undang-undang penyiaran kita sudah di rancangan yang ada sekarang, kita sudah taruh pasalnya bahwa untuk penyiaran publik itu menggunakan yang disebut dengan Radio Televisi Republik Indonesia. Mengenai Radio Televisi Republik Indonesia nanti akan diatur dengan undang-undang tersendiri. Oh, ada undang-undang baru lagi. Iya, berarti. karena kalau itu dibahas dimasukin ke undang-undang ini ketebelan Tebel banget ya, Pak, undang-undangnya. ya. Bingung bacanya Pak ya. Iya. Udah sekarang sebelum ini kita makan dulu ya Pak. Oh iya, diminum dulu ya Pak. Nih Pak, kalau saya makannya
Pak RT kelaku. Udah ngambil duluan. Wah, pantesan selama ini kue-kue saya sering hilang diumpetin ternyata sama Pak RT. Jadi gini Pak, mau nanya bicara masalah penyiaran TV, itu kan harusnya kan bukan hanya tontonan aja ya Pak ya, Ya. harus ada sebagai tuntunan juga. Ya. Itu menurut Bapak gimana Pak? Ya, itu menjadi salah satu kewajiban kita semua ya, bukan hanya pihak regulator saja, dan juga bukan saja industri, tapi juga lembaga penyiaran publik, dan berikut para penontonnya. Jadi seluruh stakeholder itu harus terlibat. Kalau misalnya ada sebuah situasi di mana tayangan buruk itu dibiarkan, malah tayangan buruk itu mendapatkan perhatian yang besar sehingga ratingnya tinggi. Itu merupakan suatu kerugian buat kita semua. Disitulah pada dasarnya masyarakat harus bertindak. Bisa melapor kan? Bisa Bisa melapor. melapor Pak ya? Kalau tidak melapor, ada satu yang harus dilakukan, jangan ditonton. Iya. Kalau mau lebih bagus lagi, gemakan itu di sosial media atau lakukan pelaporan kepada KPI. Jadi penontonnya harus aktif, industrinya harus merah putih, LPP-nya juga harus merah putih. Sementara regulatornya sudah pasti kita harus untuk melakukannya untuk bangsa ini. Jadi harusnya kan tujuan negara ini kan ada 4 nih ya. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. 4, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kan akan ada di pembukaan Undang-Undang Dasar tuh. Nah, Iya Pak. TV, radio, kan ini media. Semua orang nonton, semua orang dengar. Kedua ini, TV dan radio mesti masuk ke 4 itu. Terutama mencerdaskan kehidupan bangsa nih. Gitu. Nah kalau kita pakai sinetron yang ceritanya cuma ceritanya cuma bolak-balik tiga kali hilang ingatan. Iya, kadang-kadang Kan iya. kasihan itu masyarakat yang jadi bodoh kita nanti. Iya, kadang-kadang Apalagi anak-anak nonton. Nah, gitu. iya Pak, udah sedih, udah timbulkan kecemburuan, ada yang kaya diangkat yang miskin. Tapi Pak Haji senengnya nontonnya yang begituan. Enggak Pak, kalau nggak ketahuan sih Pak. Enggak Pak, saya juga menilai juga, wah ini bagus apa enggak. Saya juga takut juga warga saya pada nggak benar nih nanti. Betul. Gitu kan. Saya mau bilangin gimana, oh berarti saya bisa lapor dong Pak ya langsung ya, kalau nggak Bisa. langsung ke KPI. Apalagi kalau ada porno-pornonya. Lapor, bisa lapor ke KPI. Kan KPI punya rekamannya tuh semua TV. Bisa dikasih peringatan. Gitu. Bisa dikasih Bukan saya porno aja, hal-hal yang terkait kekerasan atau SARA atau yang anti NKRI itu bisa kita laporkan. Pak, itu ngomong-ngomong soal TV digital tadi Pak. Iya. Nah, saya ini kan jarang banget nonton TV Pak. Sekarang udah lebih ke pakai handphone ya, Pak. pakai Ya. HP ya. Nah, apakah itu masuk ke dalam rancangan undang-undang Pak? Ya, hal-hal yang terkait dengan IPTV Ya. atau TV-TV berbasis internet itu memang belum akan diatur di rancangan undang-undang ini. Jadi rancangan undang-undang ini hanya akan mengatur tentang proses digitalisasi dari terestrial analog ke digital. Terestrial itu yang diterima di rumah. TV, pesawat TV. Dari analog ke digital. Jadi hal-hal yang terkait dengan internet itu masih akan diatur di undang-undang yang lain. Namun tidak perlu khawatir sebagai warga gitu ya. Hal-hal yang terkait dengan konten, misalnya ada tentang SARA, pornografi, tentang judi atau fitnah atau pencemaran nama baik, itu akan diatur dan sudah ada peraturannya di Undang-Undang ITE. Nah, sekarang yang masih menunggu hal-hal yang perlu diatur adalah tentang perizinan dan itu akan ada di rancangan undang-undang yang lain. Terus bicara masalah jam tayang, ada sih pengaturan jam tayang. Jadi jangan sampai anak itu nonton yang dewasa, karena jam tayang kadang-kadang disetel di Jam tayang sebenarnya sudah ada, peraturan sudah cukup ketat dan KPI sudah melakukan enforcement yang cukup baik atas hal tersebut. Tetapi yang lebih penting lagi Pak, dari sisi penonton. Kalau orang tua, ya misalnya Pak RT membiarkan anak-anaknya untuk menonton tayangan-tayangan yang sudah nyata-nyata ada tanda umur dewasanya, itu kesalahan bukan di KPI lagi Pak. Jadi kita memang mengajak agar masyarakat juga sama-sama menjaga agar
tayangan-tayangan memang tidak ditujukan buat anak-anak atau mereka yang belum pas umurnya harus dijaga lewat orang tuanya atau di rumah masing-masing. Nah itu buat ini Pak, buat apa namanya tayangan untuk mendidik itu Pak. Sekarang kan kurang banget Pak. Nah, Iya, itu- sebenarnya kalau mendidik itu bukan hanya harus ada satu program mendidik gitu, satu program misalnya pelatihan atau apa namanya cara bikin sesuatu yang bagus. Ya, itu oke. Tapi sebenarnya mendidik itu adalah di kontennya, diisi dari acara itu. Misalnya sinetron. Kalau sinetronnya emang keren gitu, membuat orang mau bersekolah, mau jadi orang sopan, jadi anak yang baik, ya kenapa enggak gitu kan? Nah, jadi itu bagaimana mendidik masyarakat itu ya dari sinetronnya, dari tata cara pemberitaannya, pemberitaannya mesti seimbang, dari pilihan katanya gitu kan, supaya masyarakat kalau berkomplain ya bisa terbawa oleh pemilihan kata-kata yang terdidik itu. Nah itu yang harusnya ada juga di TV-TV dan juga di radio. Saya setuju itu. Seharusnya media khususnya televisi atau apalagi tayangan-tayangan yang populer itu seharusnya membawa kita kepada satu titik yang lebih baik. Gitu. Jangan yang lebih buruk gitu ya. Yang membawa Jadi manfaat kalau iya tentunya misalnya ya, ada Pak. sinetron yang sangat populer, sinetron tersebut harus membawa kita ke titik yang lebih baik. Jangan justru yang jadi lebih kasar, lebih vulgar atau lebih hal-hal yang negatif. Ceritanya dari luar negeri lagi. Iya, saduran kadang-kadang. Iya. Cuma ini kan bicara ini Pak, ini kan TV bicara bisnis Pak, ya kan? Ini disukanya yang seperti ini, yang nangis-nangis, yang sinetronnya apa nyelakain orang atau gimana kan itu Pak. Itu tuh gimana itu Pak? Memang ada dua kalau di teori tentang TV ya, ya sedikit belajar sekali pulang hari ini. Jadi ada yang teori yang mengatakan bahwa media itu selalu mengikuti masyarakat. Dia gambaran masyarakatnya kayak gitu. Ada juga teori yang mengatakan bahwa masyarakat yang ngikutin media, gitu. Nah, tapi kalau di kita ini kita mesti masyarakat mengikuti media. Yang media, apa yang ditayangkan iya, itu media, yang mereka ikuti ya, media Pak, kayak ya? apa, itulah masyarakatnya kayak gitu loh. Ya udah kalau gitu. Kalau gitu sekarang iklan dulu, dimakan dulu ini. Iya, Pak. Cobain. Tadi panjang banget kok Tapi ini kayaknya. kopinya enak loh. Mau Bikin tambah siapa Pak? ini? Iya. Wah, boleh boleh. Bikin ini Bu Ita, tapi saya ikut doain. Nah, gitu, iya. makanya biar tambah enak. Waduh, bapak-bapak ini pada seru banget. Saya sampai ketinggalan berita apa nih, Pak? Wah, udah Banyak ya? Saya udah catat semua. Udah apa yang catat. mau- iya, Nanti bisa- saya dikasih contekannya ya, tebel Pak itu RT tuh, ya. Saya kasih sampai tebel. Ini Bu, tadi bukanya tipis nih. Saya tebel. Pak RT bisa aja. Kalau begitu saya mau nanya juga nih Pak. Kan dari tadi kan kita ngebahas masalah rancangan undang-undang penyiaran. Dari tadi rancangan terus kira-kira kapan diketok palu jadi undang-undangnya. Waduh, itu pertanyaannya Targetnya kapan cukup itu berat. Pak? Langsung berat ya Pak ya. Mudah-mudahan dalam waktu singkat kita bisa meresmikan ini sebagai RUU dan kita bisa paripurnakan. Dan saya tidak bisa menyatakan kapan selesainya, tetapi semangat di Komisi 1 kita ingin menyelesaikan segera. Mudah-mudahan sebelum 2019 sudah selesai ya. Oh jangan 2019. 2019 Karena gini, berarti berapa tahun lagi tuh Ini Pak? Bu RT, Bu RT. Belum jadi Bu RT Pak Elvino bisa aja. Itu Pak. Terus dulu RT kalau gitu. Baru rancangan. Belum di sidang paripurna ya. Jadi itu di Komisi 1 itu kita memang harus bikin undang-undang ini karena undang-undang yang ada sekarang itu yang tahun 2002 kali ditanya sama Adam tadi itu adalah tidak mengakomodir TV digital. Nah, sekarang kan hampir semua negara sudah bikin digitalisasi. Karena satu frekuensi yang biasa sekarang dipakai satu TV, kalau digitalisasi satu frekuensi bisa dipakai oleh lebih dari 8 TV. Oh, langsung Gitu. banyak ya. Satu frekuensi itu 8 channel gitu. Nah, jadi kita ingin ada efisiensi ya, frekuensinya kita bisa hemat, ada digital dividend namanya. Lalu TV-TV menjadi banyak gitu kan. Nah, tapi kita juga nanti kalau itu sudah jadi undang-undang, masyarakat juga nanti kita perlu partisipasinya karena ada yang namanya analog switch off ya Bang Arif ya. Kita belum tentukan tanggal kapan, tapi nanti akan dibahas tahun kapan gitu. Kita ada namanya tanggal analog switch off yang semuanya analog harus mati. Nah, kalau TV Pak RT belum digital nggak bisa nonton. Waduh. Nah, tapi TV yang ada sekarang, yang tabung itu bisa
ada Alatnya TV-nya dipasang. TV-nya udah yang gepeng atau yang masih yang tabung? Yang tebel apa yang tipis? Yang ceper, Pak. Oh, itu udah rata-rata udah bisa Cepet. lihat digital. Nah, itu bisa kalau yang tabung bisa pakai Set-top box. set-top box namanya, set-top box. Nah, itu ya nanti itu dibagikan. Oh, ada alatnya Oh, ada sendiri. alatnya. Iya, bisa beli juga murah kok gitu. Ya, ada yang gratis buat yang tidak mampu. Ah, Ada buat yang tidak beli. mampu gratis. Sayang saya punya TV dulu yang ada tabungnya saya jual. Tabung gas. Pak RT. Bisa meledak gitu dong. ya. Begitu, Pak. Bicara masalah rencana undang-undang Penyiaran? penyiaran, itu alot apa enggak sih? Untuk beberapa hal memang alot. Saya harus akui bahwa setiap fraksi punya interpretasi sendiri dalam membela tanah air, membela merah putih, dan membela konstituennya. Tetapi dalam situasi seperti ini kami sudah menemukan kesamaan platform sehingga ya insya Allah dengan kesamaan platform yang kita miliki kita bisa mempercepat proses pembahasan. Menjadi Jadi undang-undang Pak RT nantinya, ini ya. undang-undang ini rancangannya udah hampir 2 tahun. Dua tahun, Belum Pak, ya? kelar. Ya, bukan karena alotnya, tapi karena memang ribet. Nah, kalau misalnya ini udah selesai undang-undangnya, kita berharap dengan undang-undang ini maka keadaan bangsa menjadi lebih baik. Pikiran kita tidak lagi terlalu banyak benturan antara ini sama itu. Kita sudah semakin lebih positif untuk masa depan gitu kan, lebih kreatif, lebih produktif gitu loh. Paling Itu yang tidak kita TV harapkan. bukan lagi sebagai permasalahan, tapi Ya. TV sebagai solusi atau TV Ya. sebagai Sumber kontributor informasi. pembangunan. Iya. Informasi. Itu mungkin TV sebagai alat pendidikan ya, Pak ya? Iya. Juga sebagai alat ekonomi. Alat ekonomi. Ya, Oh, jadi seluruh masyarakat yang ada di daerah-daerah yang punya TV-TV lokal juga kita berasa untuk mereka juga bisa hidup. Jadi iya jadi banyak orang yang iya, bekerja di situ Bekerja, iya, punya Oh, pendapatan bukan gitu loh. pekerjaan itu setuju saya. Iya. Ya, kita doakan mudah-mudahan rancangan undang-undang penyiaran bisa cepat jadi, Amin. terrealisasi Amin. TV digitalnya. Wah, susah banget ya bahasa Inggris ya. Enggak ya. Digital. Terus apa tadi RT. RTRI juga cepat terlaksana, terwujud biar kita bisa menikmati bersama ya Pak RT ya. Gitu. Insyaallah, amin. Jadi kita nonton sambil dapat pendidikan, dapat ilmu. Iya. Gitu. Tapi kita memang betul-betul di Komisi 1 sangat mengharapkan undang-undang ini adalah salah satu undang-undang yang dalam tanda petik begitu ya menjadi prestasi dari DPR periode ini harusnya begitu yang bisa bertahan lama dan tidak cepat di review begitu loh. Karena undang-undang yang penyiaran yang sekarang itu dari tahun 2002, Pak. Iya, sekarang Iya. iya. Udah kan udah 2016 kan? Bertahannya lama. Nah, tapi karena udah tuntutan teknologi memang sudah harus ada digitalisasi, sudah teknologi di internet juga sudah cukup Semakin banyak yang bisa berkembang. ada namanya IPTV dan lain-lain. Nah, kita bikinlah undang-undang yang ini untuk mengatur itu semua dan dengan harapan kualitas TV menjadi lebih bagus baik secara gambar, suara maupun isinya lebih mendidik Dan industrinya gitu. juga. Dan industrinya berkembang dengan baik di seluruh Indonesia. Amin. Begitu. Ya Pak, terima kasih untuk Terima segala kasih. informasinya. Dan sekarang mohon dicoba dong. Ini iya. kue-kuenya udah saya bawain, masa dari tadi didiemin. Oh, ini enak Nanti loh, Bu. dihabisin Pak RT Iya. semua loh.